Yo yo yo, yuhu. Tetap semangat untuk para players atau aliansi yang sudah masuk ke pulau ya, tapi nyatanya dapat waktu war tidak sesuai dengan apa yang kalian inginkan ya. Selamat bergadang bangsat atau bermain saat bekerja. Kembali lagi dengan Kang Begal di sini, masih tetap memainkan game yang sama, yaitu game The Ants Underground Kingdom, yang mana kali ini kita akan membahas first impression kita terhadap pulau season 4 ya, pulau Surreal Wetland, karena kita baru kali ini masuk ke Surreal Wetland. Jadi kita bahas tuntas tentang apa aja yang baru tentang pulau ini ya. Jadi langsung sajalah ke videonya, check it out. Yo, kali ini kita akan memasuki pulau baru ya, Pulau Surreal Wetland di sini, yang mana kita mengambil tempat di pojok ya, yang di orange ini. Kemudian kita lihat untuk party kita ya, yang ada di Pulau Surreal Wetland ini, cok. Ada X, kemudian DCS, Kun dari server 354 ya, server tua sekali, cok. Kemudian untuk opponentnya atau lawannya di sini ada Watt dari 885, NYA atau Nyansi, dan Ari ya, Haritin ya. Server lebih tua semua, cok, untuk lawannya, cok. Tapi di sini kita ada Kun ya, paling tua di party ini. Kebanyakan dari party ini kita masih awam ya, masih belum paham ya. Kita cuma tahu DCS sama Watt doang sih, karena satu area server, cok, satu grup. Sedangkan Kun, NYA, dan Ari ini kita masih belum pernah ketemu selama 11 season ini. Jadi kita review dulu ya dari Ari, cok. Ari di sini merupakan aliansi Jepang ya, dengan total players 58 per 100. Gila, gak bisa bahasa Jepang bangsat. Ini apa namanya, cok? Ini R5 nya ya. Kemudian kita lihat Aresnya, lumayan ngeri, cok. Total kill 16 juta ya, rata-rata sih di atas 1G ya untuk killnya ya, cok. Meskipun sedikit untuk membernya, tapi sepertinya udah diseleksi sih, cok. Merupakan aliansi aktif, cok. Apabila kita lihat dari formasinya di sini, ada dua wheels ya yang patut diperhatikan. Ada Aresnya di sini dengan Insect 79 dengan formasi BV, EJA, dan Saharan, cok. Dan ini juga mirip-mirip ya, 79 78. Sepertinya pas di pulau ini sudah 79 sih, cok. Dengan formasi GSS, BK, EJA, dan Saharan, cok. Ngeri ya dua players ini. Ini wajib kita perhatikan, cok. Kemudian kita lihat untuk GH rank dari Ari ya. Ya, kita udah di server 795, cok. Kita lihat untuk GH rank dari Ari di sini. Kayaknya si Ari merupakan aliansi utama ya. Dengan total 7 players di atas 2G, lumayan banyak. Tapi untuk highest ranknya ini mirip-mirip sama kita lah ya. Seharusnya aman sih apabila kita face to face dengan Ari, cok. Ini Ari semua ya. Dan di atas 1G cuman 26 orang. Aman sih ini seharusnya ya. Kalau kita adu keaktifan ya seharusnya aman ya. Bangset, bahasa Jepang semua ya, cok, gak tahu namanya siapa. Sialan. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat NYA ya di sini ya, dengan total players 86 per 100, cok. Cukup aktif. Ini merupakan aliansi Jepang ya, cok. R5-nya, wih gila, ini kuat banget ini kayaknya. Wih, ngeri ya. Ngeri sih, cok. Ini cok, semoga aman ya. Tapi ini ada yang R1, cok. Wih. Ini kayaknya bawa farm sih, atau gak aktif tapi dibawa. Mungkin buat blok-blokan ya. Akun farm dibawa, terus dibuat ngeblok tempat biar gak keisi dari lawan. Biasanya gitu kalau misalkan server udah cukup tua. Buat menuin kota juga bisa.
sama blok-blokan tempat ya. Kita langsung aja lah lihat ke GH-nya ya, karena kita juga gak punya untuk formasi dari teman-teman ini di sini. Jadi kita langsung ke GH-nya aja. Oke, kita udah ada di 628, Cok. Server 628. Kita lihat untuk groundhog-nya di sini 3,7, Cok. 37G. Jadi ada 2 players yang di atas 3G. Jadi sepertinya di server ini akan aliansi utama ya. Ada AOL kalau misalkan kita lihat dari GH-nya. Nah ini sama 69 juga, dan aliansi Jepang juga, Cok. Jadi ini merupakan server Jepang. 37G, 3G ya, 2,8, 2,2. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4 ya, 4 player di atas 2G dan 2 player di atas 3G. Lumayan menantang ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan melihat watt ya, dengan total player 98/100, Cok, hampir penuh, Cok, dengan mask di R5-nya di sini. Kemudian ada Fumi ya untuk Ares-nya atau Dewa Perang 16 juta bangsat. A870C2 apa sih namanya asu. Ada Uto, wih gila Uto, Pixie, gila-gila ya pemainnya ya. Di atas 5G rata-rata, Cok. Aktif ya sepertinya untuk watt di sini. World Intel. Kita lihat dulu untuk formasinya ya di sini ya. Saya dapat beberapa formasi dari pemain watt. Nah, ini dimulai dari Fumi ya, Insect 69, formasi GSS masih BK, EJA dan Lati ya, mirip dengan formasi kita. Kemudian ini ada A870C2, level Insect 72 ya, Fumi 69, ini 72, udah 69 ke atas ya rata-rata ya untuk Insectnya, Cok. Formasinya formasi sejuta umat. Lalu ini ada R5 nya pemain guard, Cok. Ada Pixie, Trump Cloud, aneh ya formasinya, Cok. Sumugin, GSS tapi maksa formasinya. Takoyaki ya, rata-rata insect baru semua, Cok, tapi formasinya kayak maksa banget ya. Ini ada pemain carrier pada akhirnya, banyak banget ya yang di atas 49 ya. Cukup menantang ya untuk kuat ya kita ya. Kita lihat aja nanti. Kemudian kita lihat untuk GH rank-nya, Cok, untuk kuat, Cok. Oke, kita udah ada di server 885 ya. Jadi kita lihat untuk GH rank-nya ini servernya Moe, Cok. Moe merupakan aliansi terbesar di sini ya seharusnya ya. Dan cukup aktif di sini, banyak aliansi bagus, Cok. Ada Moe, Kau, Watt. Wah, ini peringkat 4 ya, 3,3 ya. Ini R4-nya kayaknya. Nah, ini juga AT870 ya, 3G di atas kita masih untuk GH-nya. Kemudian ada Aresnya Fumi di sini. Ada Trump Cloud, Lilith juga di sini. Jadi ada 6 ya, 6 players di atas 2G. Cukup nantang juga dari Watt ya. Meskipun lawannya tidak semenantang last season, tapi seharusnya patut diperhatikan ya lawannya ya. Tidak boleh dianggap remeh, Cok, karena ini merupakan aliansi Asia semua ya. Jadi rata-rata memang aliansi Jepang sih Watt ini ya. Nah, ini ada tulisan Jepangnya di sini. Nah, NYA juga Jepang ya. Ari apalagi ya. Sialan, lawannya Jepang ya, full Jepang ya. Tapi Watt ini bukan macam OP, Cok, Kang Begal berani jamin ya. Ini aliansi aktif Watt ini, beda sama aliansi Jepang lah season kita, raja terakhir OP. Jadi full Jepang ya lawannya ya. Jadi timelinenya sama kayak kita ya. Kita ambil proteksi di sini 1624 ya. Lanjut kita bahas untuk tim kita ya. DCS di sini full 100, Cok. Gila, full 100 DCS ya. Bawa penuh pemain dengan Evil Muffin sebagai Ares. Ada Kowai. Kita lihat R5-nya Kowai 12G, Cok. Ya cukup bagus juga ya. Ini DCS ini aliansinya kayaknya gak full Jepang sih. Kowai ini seharusnya Jepang ya. Tapi di sini ada Evil Muffin. Lawan kita dulu di WoW killnya 30G ya. Sekarang jadi tim kita ya. Kita lihat untuk formasi dari DCS dulu. Kita ambil dari Duel Queen aja lah ya. Soalnya lebih deket, Cok, di Duel Queen, Cok.
Kita lihat ini ada di peringkat 24 di DCS, ada pemain full guard ya. Formasi ini yang sekarang jadi banyak dipakai cok di Duel Queen, bagus banget ini. Kalau misalkan masih belum ada Bison depannya, teman-teman bisa pakai MC dulu. Kang Begal juga pakai formasi itu di Duel Queen ya. Soalnya GSS sudah gak ngangkat cok di sini cok. Ini lihat rata-rata ini. Atasnya udah pada pakai full guard semua ya. Rata-rata udah main full guard semua cok. Nah Kenel V ini aneh ya. Guard shooter guard. Ayo Semen Spender apa kata lah cok. Kita lanjut tadi sampai mana ini cok. DCS ya ini ya tadi ya. DCS 1. Kemudian apa lagi. Nah ini Evil Muffin ya. Aresnya formasinya masih GSS. Formasi lama masih dengan insek lama. Nah, GSR ini yang bagus ya. GSR ini bagus, cukup bagus. Formasinya GSS juga. Kemudian mana lagi, cok? Oh ini kami. Guardian juga not bad. Nah, ini ada R5-nya Kowai di sini. Jadi ada sekitar 5 orang ya di top 100 dari DCS. Langsung aja lah kita ke GH ya. Dari DCS. Oke, kita udah ada di server 936 ya, tempat DCS berada. Ini merupakan server paling aktif cuk di grup 4 sepertinya. Banyak banget aliansi di sini, ada UBU, DCS, AVN. Kita lihat DCS masih belum ada yang nyentuh 3G ya untuk DCS ya. Ini GSR masih di 2,8 cok. Kemudian ini juga gak tahu ini bahasa apa ini 2,7. Ada Nuk 1,9. Evil Muffin 1,8 cuman masih ya. Gila, cuman berapa 2 orang ya cok. 2 players ya yang di atas 2G ya. Dan masih belum ada yang nyentuh 3G. Waduh berat ini di DCS ini sepertinya cok. Lainnya ya banyak ya, rata di 1,6 ya. Ini ada Meyu, Yuta, Kau, Avon. Ini ada misi. Kalau di bawah 2G masih banyak ya DCS ya. Tapi sepertinya bakal berat ya. Ya semoga bisa ngimbangin lah ya cok. Next kita ke Kun ya. Kita lihat untuk Kun di sini dengan total players 59/100 ya. Mirip-mirip seperti Ari tadi ya. 59/100 dengan ada Gigi di R5 di sini. Seharusnya ini cukup bagus ya untuk Kun ya cok, karena merupakan server paling tua di party middle ya. Kita bisa bilang party kita akhirnya ada di middle ya cok, tidak seperti season kemarin. Nah ini Laura juga cukup bagus ya. Season kemarin kita ada di party besar ya, sekarang kita ada di party middle. Kita lihat untuk Kun di sini kita belum dapat formasinya ya, jadi kita langsung lihat GH-nya aja lah ya. Oke, kita sudah ada di server 354 ya di sini ya. Kita lihat untuk GH milik Kun Fayakun. Waduh, belum ada yang nyentuh 3G ya cok. Waduh, bakal lebih sulit ini kayaknya untuk pulaunya cok. Semoga ketolong aktif ya Kun ini ya. Cuman si Tristan ini ya hampir 3G cok. Dan ada 5 orang yang di atas 2G di sini. Jadi di party kita ya paling tinggi ya untuk GH-nya ya. Dari DCS dan Kun masih belum ada yang nyentuh 3G cok. Seharusnya aman ya kalau ketolong aktifnya ya. Ya rada seimbang lah ya udah ya. Seharusnya ya seimbang ya untuk lawan ya. Tapi lawannya ada dari NYA tadi ya 3,7 cok. Aduh ya udahlah gak apa-apa lah ya. Cok. Jadi itu semua ya untuk GH rank, dan juga ada beberapa untuk formasi dari DCS, Kun, Watt, NYA, dan Ari ya di party kita kali ini. Kita pun juga cuman kita aja yang nyentuh 3G cok, tapi di 2G kita cukup banyak ya, 7, dan rata-rata 1G di sini sampai 41 ya, 41 players, tapi campur sama WKS ada berapa cok? 7 orang, berarti 35 players di atas 1G ya. Lainnya seharusnya masih ngangkat sih cok untuk teman-teman
X. Oke, sisa berapa menit lagi nih? 6 menit lagi ya sebelum masuk pulau ya. Nanti kita langsung sambung di pulau lah seperti apa di Wetland. First impression kita di pulau baru, jadi langsung next aja lah. Oke, 30 detik lagi ya sebelum masuk ke pulau di sini. 10 detik lagi habis gini kita bakal masuk ke pulau baru ya di Surreal Wetland dengan difficulty 5 di sini. Nah, ini udah masuk ya, enter season zone. Loading season zone resort. Sialan lama banget ya. Alah. Anjir lah, relock aja lah, kelamaan cok. Aduh, game masuk ampes. Oke, sudah masuk. Duh. Nah, wih, gelap ya. Nah, ini karena pertama kali kita masuk wajib tutorial dulu ya. Ya, tutorialnya sama kayak pulau-pulau sebelumnya ya, season 1 sampai 3 sama kayak season 1 sampai 3 lah ya. Tapi biasanya kalau udah pernah masuk pulau tersebut bakal bisa di skip ya cok. Model mapnya seperti mirip-mirip Barren Land ya, tanah tandus ya, kayak kering gitu ya. Tapi ini lebih gelap cok, kayak ada infectednya bener. Oke, udah bisa ini ya, kita keluarkan dulu ini. Kita ambil guard ya, kita main guard aja lah. Oke, sudah dapat semua ya. Kita lihat first impressionnya di sini ya cok. Kita ada di atas pojok. Di mid sudah mulai nyebar ya. Macam-macam NPC gini udah langsung nyebar kalau di mid. Nah ini NPC-nya udah main ya cok. Baru juga kita ngambil node, NPC-nya udah mulai gerak ya. Musuhnya masih normal sih ya. Masih normal sama elite. Dan masih belum ada yang pakai T11 cok. Ini tolol Ziki, ini ngapain sih nyerangin PC cok. Aduh. Jadi kita lurus ke Wonder dulu ya, ambil Wonder dulu ya. Oke, jadi kita turun ke bawah dulu aja lah ya. Kita bikin marking dulu untuk tower-towernya cok. Oke, sudah kita marking semua, kita sudah bikin tower. Kita lihat untuk lawan kita yang sebelah sini. Ini ada siapa cok? Oh, ada Watt ya. Pas ya kita lawan Watt di sini. Kemudian di mid di sini ada Yancy dan di sini ada Ari ya. Jadi Ari nanti lawannya di CS ya. Tapi kita masih bisa cover ya, karena ada camp di deket tunnel yang mana bisa cover masing-masing tim kirim unit. Dan campnya kebuka dalam 1 hari, jadi cuman butuh 1 hari kemudian camp kita udah bisa kirim tower di area teman kita. Yang baru di sini ada season savingnya ya, ada healing return di sini 80% dari resource. Kalau misalkan kemarin 70% dari resource, sekarang dinaikkan 80% ya, cukup enak. Dan 50% dari speed up juga bakal dikembalikan nanti ketika healing. Jadi kalau misalkan pas balik di server teman-teman tidak terlalu menggebu-gebu untuk farming speed up ya, karena bakal balik sekarang 50% ya. Dan selama di pulau, healing maksimal untuk T10 bakal dihilangkan ya, jadi bisa masuk berapapun di healing pool kita. Dan apabila teman-teman tidak melakukan healing di sini, jadi bakal sembuh dengan sendirinya ya. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini nanti. Seharusnya berlaku di semua pulau ya, karena itu merupakan update terbaru cok. Dan bubble-nya cukup bagus ya apabila teman-teman lihat. Beda dengan di server untuk bubble shield-nya. Nah kayak gini ya. Kayak ada efek kuning-kuningnya cok, kuning tie. Nah jadi nanti pertempurannya bisa pas di sini ketika masuk sini ya. Untuk awal-awal mulai besok mungkin kita bakal lawal NPC sih cok. Mereka sudah langsung bikin tower ya tadi ya. Ini ya, langsung ngambil lair kita. Dan range dropnya juga level 60. Untuk yang elite rata-rata ya, elitnya semua rata-rata level 60 cok. Bakal berat untuk teman-teman yang di bawah level 60. Sedangkan apabila yang normal pakai T9 level 30. Nah, seriusnya aman ya. Kalau elite semuanya pakai T10
Meskipun bukan insect sinergi terbaru, tapi ini insect sinergi, cok. Sedangkan untuk protection kita, mereka milihnya 008 ya. Jadi fix warnanya cuma 8 jam, cok. Kemarin ada yang bilang mereka bakal pilih 1624, cok. Tapi ngalah, kayaknya mereka pilih protectionnya 0008. Jadi enak warnya, war sore sampai malam ya kita ya. Oke, 30 detik lagi ya sebelum pengambilan Wonder level 6 di sini ya. Kang Begal baru ngecok kalau misalkan Wondernya di sini level 6 ya, bukan level 8 ternyata. Jadi kita masuk dulu, kita cari. Ini ya. Sudah dimulai. Kita hapus dulu ini tanda. Udah 64% dengan total online 46 ya di sini ya. Cukup banyak dengan member 79 yang baru di Surreal Wetland juga masih berhubungan dengan NPC atau komputer ya musuhnya ya. Teman-teman di sini harus up untuk buff melawan NPC. Teman-teman bisa ambil di tempat occupy detail ya. Kemudian di Wetland Rock. Nah, di sini ada menu floor. Nah, jadi teman-teman bisa tantang untuk NPC-nya di sini. Kita coba aja. Kita masih belum nyoba ya. Dan hadiahnya juga cukup bagus. Jadi kita tantang shooter ya. Seharusnya untuk awal gini gampang, cok. Nah, teman-teman bisa lihat di detail di sini ya. Kalau di bawah level 10 seharusnya masih gampang, cok. Jadi teman-teman wajib bisa mengalahkan 2 ya di antara 4 pilihan. Jadi teman-teman bisa memilih antara Guardian, Shooter, Carrier atau GSS untuk lawannya, cok. Sebenarnya kita bisa pakai T11 ya. Tapi karena ini merupakan hari pertama Mas Yan, jadi terkunci untuk T11-nya. Jadi nanti kita bisa tantang kembali setelah kita menggunakan T11. Untuk sementara kita pakai T10 ya. Jadi Wetland punya kelebihan di sini, cok. Dapat hadiah untuk mutasi juga ya. Nah, kita udah mulai gagal di ini ya, cok. Di level 19. Tapi nanti kalau misalkan udah dapat T11 harusnya aman, cok. Memang sulit ya. Total kalahnya juga gak terlalu banyak. Kita lihat untuk repotnya. Ya iya dong, lihat darah sama attack-nya semuanya di atas kita ya, cok. Jadi udah pasti kalah sih kalau kayak gini sih. Oke lah, kita skip, nanti pakai T11 kalau misalkan bisa pakai T11 ya. Oke, sudah dapet, cok. Dapatnya di menit keberapa ini? 20.40 ya. 10 menit untuk penguasaan Wonder level 6 di sini. Dengan total players tadi lebih dari 50, ada 55 orang. Jadi itu ya gambaran umumnya ya. Besok kita coba untuk bertarung melawan NPC di sini. Nah, besok kita kesini lah ya. Kelebihannya di Wetland memang di hari kedua kita udah bisa war ya. Jadi gak bakal bosan, cok. Beda sama VJ, BL, dan LI itu nunggu sekitar 1-2 minggu ya baru kita ada war di pulau. Oke, next kita update besok lagi ya. Oke, kali ini kita lagi war melawan NPC atau komputer ya di sini ya. Kita mencoba untuk mengambil bangunan kita di atas yang udah dikuasai oleh NPC, cok. Kita lihat di sini untuk reportnya. Dari NPC ya lumayan lah ya, not bad ya. Ini untuk yang elite ya. Yang elite masih aman lah, cok. Masih belum ada boss kayaknya ya. Cuman elite sama normal doang. Kalau yang normal statnya macam ini ya, nggak masuk ya, pakai T9 soalnya kalau yang normal. Jadi gak ada yang masuk, cok. Elite pun di sini masuknya cuma 34 gitu doang ya. Soalnya kita apabila musuh NPC ya ada buff tambahan di ini ya, Wetland Rock ya, yang kemarin kita jelaskan, cok. Jadi nahannya juga cukup banyak sih, soalnya belum ada bosnya ya. Ya macam war lawan aliansi mid lah ya. Tapi kita di sini pakai T10 ya, masih warnya ya, karena T11 masih belum bisa dipakai, cok. Nah, ini masih kunci. Harus di milestone-nya Unheal enchantment-nya udah kebuka ya. Berarti 2 hari lagi ya baru bisa dipakai ya. T11 baru bisa dipakai dari Jumat, cok. Oh, mereka mainnya rally ya. Total player online 26. Ini masih pagi, cok. Masih jam 1 UTC. Apabila teman-teman lihat di sini untuk kill-nya dibedakan ya antara kill season, player versus player, sama player versus NPC ya. Jadi dibedakan di sini. Wih, bosnya keluar ya, cok.
Bosnya keluar maksud. Kita lihat ya, analisa ya untuk terobos ya. Langsung keluar semua cok milik kita cok. Kena bos ya. Wih 2500 bangsat. Ini masih awal-awal hari kedua cok ya. Bosnya ngeri kali ya. Insect level 100 sudah pasti, tapi pakai pelatih pria ya. Masih sinergi kedua, tapi semutnya semuanya B8 bangsat. Jadi seru-seruannya lawan NPC ya cok. Nah kalau misalkan cuman elite sama normal mah masih bisa ketahan banyak ya, 20-20an ya. Jadi sekitar 20an cok botnya cok main cok. Jadi kalau misalkan teman-teman yang online kurang dari 20, mending jangan tantang NPC dulu sih cok. Kita pagi ini masih berapa yang online, 28 cuman. Tapi untuk war yang versus Verdan Camp itu dari jam 8 sampai jam 16 UTC ya. Jadi seharusnya aman cok. Jadi pagi kita masih bisa main-main lawan bot. Nah, siangnya kita bisa versus player ya. Jadi intinya mirip-mirip ya, mirip-mirip fresh player versus player cok. Cuman kekurangannya mungkin bot gak bisa nerbangin sarang ya. Mereka cuman fokus di tower aja. Kill ini kayaknya gak masuk ya, gak masuk ke sini ya cok, ke soldier defeat. Padahal seharusnya bisa nambah banyak ini kalau kita lawan bot ya. Oke, kita lanjut nanti lah cok. Ya, ini merupakan contoh pengambilan residen oleh NPC ya cok. Jadi cukup banyak juga NPC yang hadir di sini ya. Dari normal, elite, boss, semuanya hadir. Kurang lebih sekitar 20-an ya, 20-an NPC yang hadir. Kita udah sampai sini ya. Jadi kita nanti ambil lagi di jam 8 malam karena tadi juga udah lawan NPC semua. Oke, ini merupakan contoh ya penyerangan NPC terhadap tower milik kita di sini. Nah, jadi NPC itu bakal nyerang selama supply fortress mereka masih ada ya cok. Ini masih sisa 79%. Kita lihat penjelasan di sini. Nah, kalau misalkan mereka itu dekat ya, mereka bakal nyerang terus sampai supply-nya habis ya cok. Ininya cok. Ini kan dekat ya. Tapi kalau misalkan medium cuman sampai 70% ya, mereka nyerang ya. Supply sisa 70%, mereka berhenti nyerang. Dan apabila jauh cuman sampai 90% supply ya. Nah, ini maksudnya fortress di sini itu ini ya. Affiliate fortressnya ada di pemukiman level 3 yang akan kita ambil sebentar lagi di sini. Nah, seperti ini udah selesai ya. Jadi kita langsung ambil aja lah. Nah, ini meskipun kita ngambil karena di sini sisa supply-nya masih banyak ya, mereka pasti ngisi cok untuk menghancurkan tower milik kita di sini. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan penyerangan tower yang dilakukan oleh NPC kita tergolong jauh, di sini ada tulisan jauh ya, bukan dekat ya. Near itu dekat ya, kalau far jauh ya nggak bisa bahasa Inggris bangsat. Nah, kalau jauh di level sisa 90% mereka bakal stop untuk supply-nya pemberontakan di sini ya. Ya nanti pada akhirnya kita bakal lawan NPC banyak banget cok di area sini cok. Ini udah pink semua warnanya. Jadi pinter-pinter atur ini ya, atur strategi. Kalau misalkan jarak jauh, jarak deket jangan hitung-hitungan langsung, yang penting hajar cepet-cepetan aja sih, hancurin tower milik NPC ya. Nah kayak gini near ya, near. Kalau yang jauh mungkin, nah ini far ini ya, far dari sarang level 7 cukup jauh. Nah, supply-nya cuman sampai, kalau far sisa 90% udah berhenti untuk penyerangan towernya gitu sih. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, di sini udah gak ada tulisan supply lagi ya, karena tempat supply mereka udah kita ambil cok. Jadi gak ada penyerangan dari NPC lagi ya. Jadi mekanismenya seperti itu. Selama tempat supply NPC kita hancurkan, mereka gak bakal nyerang ya. Contohnya seperti di sini lah. Nah, ini supply-nya masih ada di sarang level 3 ya. Jadi nyuplinya dari sini ya sampai, nah ini sarang level 3. Nah dari sini berarti, nah, dari sini karena ini kan normal ini. Nah, berarti ini ambil supply-nya dari yang atas cok, yang udah kita ambil bangunan yang atas ini ya. Nah, mereka nyuplai untuk NPC-nya stop sampai sini. Nah, dari sini mereka nyuplainya dari sarang level 3 ya.
Dan ini levelnya medium. Nah, kalau medium berarti mereka kalau misalkan supply-nya sisa 70%, ininya mereka pasti bakal berhenti nyerang ya. Nah, sama kayak medium kayak ini juga bakal gak diserang kalau sudah 70%. Beda sama dua tower ini ya. Kalau misalnya dua tower ini karena ini merupakan near ya atau dekat ya, mereka bakal hancurin sampai habis sih. Sampai supply-nya habis, mereka bakal berhenti untuk menyerang, cok. Atau ini bakal hancur dulu ya. Fortressnya bakal keambil dulu atau supply-nya bakal habis duluan. Jadi mekanisme untuk NPC di Pulau Surreal Wetland seperti itu, cok. Kurang lebihnya untuk map sih sebenarnya sama sih ya penempatannya ya, mirip-mirip lah. Kita lihat tempat tidur kita dulu ada di sini, dari sini. Danau ya. Apakah masih ada? Nah, ini dia. Danaunya masih ada ya. Seperti LI, zaman LI kita sering tidur di sini, cok. Jadi mereka cuman ngubahnya itu di border ya, border setiap area mereka ubah karena bordernya beda-beda, cok. Perbatasan setiap areanya ya. Cuman di pohon sih tetap aja sih saya lihat, cok, untuk bordernya cuman di tunnelnya aja mereka ganti tempatnya. Emang kurang kreatif game asu. Jadi mereka lebarin yang daerah sini sama sini mereka lebarin juga dan menghapus area free atas ya, sini ya mereka hapus ya. Paling nggak mereka ada usaha lebih lah pembuatannya daripada BL sama VJ ya, plek ketiplek, cok, sama LI. Tapi ini bordernya mereka ganti lah, ada sedikit usaha dari GM, uangnya tidak dibuat foya-foya terus ya. Mungkin itu aja sih ya penjelasan first impression kita terhadap Pulau Surreal Wetland kali ini, cok. Apabila teman-teman ada pertanyaan bisa langsung aja komentar lah di bawah ya. Jangan lupa like, comment, and subrek down. Bye bye.